Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa man wafah. Saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi nasihat, berbagi motivasi yang kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Nasihat ataupun motivasi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini tentang mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Setiap orang pasti pernah merasakan kegagalan dalam hidupnya. Entah itu dalam pekerjaan, pendidikan, atau dalam berbagai aspek lainnya. Kegagalan adalah sesuatu yang sangat manusiawi dan tidak bisa dihindari. Namun bagi sebagian orang, kegagalan bukan hanya sekedar sebuah peristiwa yang sesekali terjadi, tetapi menjadi sesuatu yang terasa seperti teman yang selalu datang kembali. Mereka merasa terperangkap dalam lingkaran kegagalan yang tiada akhir, di mana setiap usaha yang mereka lakukan tampak berakhir dengan kekecewaan. Jika kamu adalah salah satu dari mereka yang merasa selalu gagal dalam usaha, percayalah, kamu tidak sendirian, saudaraku. Banyak orang di luar sana yang merasakan hal yang sama. Kegagalan memang menyakitkan. Rasanya seperti jatuh ke dalam lubang yang dalam dan gelap, tanpa tahu bagaimana cara keluar. Namun di balik setiap kegagalan selalu ada pelajaran yang berharga. Ada peluang untuk tumbuh dan ada jalan menuju kesuksesan yang mungkin belum kita lihat. Saudara, hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan bukanlah tanda bahwa kita tidak mampu atau tidak layak untuk berhasil. Sebaliknya, kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Kegagalan memberi kita kesempatan untuk mengevaluasi apa yang telah kita lakukan, melihat kesalahan yang kita buat, dan menemukan cara untuk memperbaikinya di masa depan. Jadi, ketika kamu merasa selalu gagal dalam usaha, cobalah untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Lihatlah kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang tak ternilai, yang dapat kita gunakan untuk memperbaiki diri kita sendiri dan mendekatkan kita pada kesuksesan. Saudaraku, selain melihat kegagalan sebagai proses belajar, kita juga perlu mengubah pola pikir kita tentang kegagalan. Terlalu sering kita melihat kegagalan sebagai tanda kelemahan atau ketidakmampuan. Kita menjadi terlalu kritis terhadap diri kita sendiri, merasa malu dan bahkan takut mencoba lagi karena takut gagal. Namun, cobalah untuk mengubah cara kamu memandang kegagalan. Alih-alih melihatnya sebagai akhir dari segalanya, anggaplah kegagalan sebagai bagian dari perjalananmu menuju sukses. Setiap orang yang berhasil pasti pernah mengalami kegagalan. Kuncinya bukanlah menghindari kegagalan, tetapi bagaimana kita merespon kegagalan itu. Mengubah pola pikir kita tentang kegagalan juga berarti berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita hidup di era di mana kesuksesan orang lain seringkali dipamerkan di media sosial, membuat kita merasa bahwa kita tertinggal jauh di belakang. Namun ingatlah saudaraku bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Perjalanan sukses kita adalah unik dan kegagalan kita adalah bagian dari cerita kita sendiri. Saudaraku, ketika kita berbicara tentang mengatasi kegagalan, kita juga harus membicarakan tentang ketangguhan mental. Ketangguhan mental adalah kemampuan untuk tetap kuat, untuk tetap tenang dan fokus, bahkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Ini adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah terjatuh, untuk tetap bergerak maju meskipun menghadapi banyak rintangan. Membangun ketangguhan mental tidaklah mudah, saudaraku, tapi sangat mungkin. Salah satu cara untuk membangun ketangguhan mental adalah dengan berfokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol dan melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita tidak bisa selalu mengendalikan apa yang terjadi pada diri kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Jangan biarkan kegagalan menguasai pikiran dan perasaanmu. Alih-alih merasa terpuruk, cobalah untuk menemukan makna dan pelajaran dari setiap kegagalan. Tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik? Apa langkah berikutnya yang bisa saya ambil? Saudaraku, salah satu alasan mengapa kita mungkin merasa selalu gagal adalah karena kita menetapkan tujuan yang terlalu tinggi atau tidak realistis. Tentu saja penting untuk bermimpi besar dan menetapkan tujuan yang menantang, tetapi kita juga perlu memastikan bahwa tujuan tersebut realistis dan dapat dicapai. Cobalah
untuk menetapkan tujuan yang spesifik, yang terukur, yang dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Dengan menetapkan tujuan yang lebih jelas dan realistis, kita dapat lebih mudah mengukur kemajuan kita dan tetap termotivasi. Namun, selain menetapkan tujuan yang realistis, kita juga harus fleksibel. Hidup seringkali tidak berjalan sesuai rencana, dan itu tidak apa-apa. Fleksibilitas adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan mencari jalan baru ketika yang lama tidak berhasil. Ketika kita fleksibel, kita lebih mampu mengatasi kegagalan dan menemukan cara-cara baru untuk mencapai tujuan kita. Saudaraku, mengatasi kegagalan tidak harus dilakukan sendirian. Kita semua membutuhkan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Keluarga, teman, dan mentor adalah sumber kekuatan dan inspirasi yang tak ternilai. Mereka adalah orang-orang yang bisa mendengarkan kita, memberi kita nasihat dan mendukung kita ketika kita merasa jatuh. Jangan ragu untuk mencari bantuan dan dukungan dari orang-orang yang kamu percayai. Berbicara tentang kegagalanmu dengan seseorang yang kamu percayai bisa membantu meredakan beban emosional dan memberikanmu perspektif baru. Ingatlah bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, tapi tanda keberanian. Saudaraku, salah satu cara paling efektif untuk mengatasi kegagalan adalah dengan menumbuhkan rasa syukur. Ketika kita merasa gagal, mudah untuk fokus pada apa yang tidak berjalan dengan baik dan melupakan semua hal baik yang kita miliki. Namun, dengan berlatih bersyukur, kita bisa mengalihkan fokus kita dari kegagalan ke hal-hal positif dalam hidup kita. Cobalah untuk setiap hari menuliskan 3 hal yang kamu syukuri, sekecil apapun itu. Mungkin itu adalah dukungan dari seorang teman, pelajaran berharga yang kamu pelajari, atau bahkan hanya secangkir kopi yang enak di pagi hari. Dengan berfokus pada hal-hal yang kamu syukuri, kamu akan menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban, meskipun kamu sedang mengalami kegagalan. Saudaraku, yang paling penting adalah percaya pada diri sendiri. Percayalah bahwa kamu memiliki kemampuan, kekuatan, dan keberanian untuk bangkit kembali setelah kegagalan. Percayalah bahwa setiap kegagalan adalah langkah kecil menuju kesuksesan, dan percayalah bahwa kamu layak mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Ketika kamu percaya pada diri sendiri, kamu membebaskan dirimu dari ketakutan akan kegagalan. Kamu menjadi lebih berani mengambil risiko, lebih terbuka terhadap peluang baru, dan lebih mampu menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Percaya pada diri sendiri adalah kunci untuk mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Saudaraku, ingatlah bahwa kegagalan adalah bagian dari kehidupan. Namun, bagaimana kita merespon kegagalan itulah yang benar-benar menentukan apakah kita akan berhasil ataupun tidak. Jangan biarkan kegagalan menguasai hidupmu. Alih-alih gunakan setiap kegagalan sebagai pelajaran berharga, sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, dan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Ingatlah bahwa setiap orang yang berhasil pasti pernah mengalami kegagalan. Yang membedakan mereka adalah keberanian untuk bangkit kembali, ketekunan untuk terus berusaha, dan keyakinan pada diri sendiri. Jika kamu merasa selalu gagal dalam usaha, ingatlah bahwa ini bukanlah akhir dari perjalananmu. Ini hanyalah sebuah babak dalam cerita hidupmu. Teruslah melangkah, teruslah berusaha, dan percayalah bahwa kesuksesan menantimu di depan sana, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.